Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Namun tepat ketika Wang Chen akan pergi dengan wajah senang, satu sosok hitam tiba-tiba melesat dan muncul tak jauh di depan Wan Cheng dan Luo Qing. Wajah Wan Cheng juga nampak begitu terkejut saat melihat kotak giok di tangannya yang telah menghilang, dan segera menatap sosok di depannya. Luo Qing di sampingnya juga memiliki wajah yang suram saat dia bergumam dengan suara sedikit bergetar, seorang Dousian setengah langkah. Panatua Luo, orang ini sepertinya tidak mudah, apa yang harus kita lakukan? Tanya Wan Cheng saat matanya terus menatap Zulao yang berjubah hitam di depannya. Luo Qing mengerutkan keningnya saat mendengar itu, sebelum menangkupkan tangannya ke arah Zulao dan bertanya, boleh tahu siapa Anda? Kenapa mengambil harta milik kami? Saya telah melihat apa kalian lakukan, bagaimana bisa mengatakan harta ini milik kalian? Kata Zulao dengan senyum tipis. Kamu, kata Wan Cheng menjadi marah, ayo serang bersama, kata Wan Cheng melirik Luo Xing. Douci yang kuat melonjak di tubuhnya saat dia berniat melemparkan telapak tangannya ke arah Zulao, namun sebelum dia bisa menyerang, sebuah lonceng petir tiba-tiba turun dari langit dan menyegel Wan Cheng dan Luo Xing di dalamnya. Ini, formasi petir, seru Wan Cheng terkejut. Kekuatan formasi yang menakutkan, kekuatan semacam ini, aku khawatir itu bisa dibandingkan dengan kekuatan ketua sekte, pikir Lin Wei juga terkejut. Sementara Wan Cheng dan Lin Wei terkejut, sebuah kekuatan menarik Lin Wei ke arah Zulao, saat berikutnya keduanya menghilang dari tempat itu. Sial, gumam Wan Cheng dengan kemarahan melonjak di wajahnya saat melihat Zulao menghilang, dia bahkan membawa Lin Wei pergi. Mata Luo Qing menyipit saat melihat itu, Douci yang kuat meletus dari tubuhnya dan mengalir ke tangannya akhirnya berubah menjadi sebuah telapak tangan yang dengan keras menghantam dinding lonceng petir hingga retakan muncul dan lonceng petir meledak. Panatuo Luo, apa kita perlu mengejarnya? Tanya Wan Cheng dengan gusar, dia telah kehilangan harta itu, Raja Xuanling pasti akan marah padanya. Tidak perlu mengejar, kekuatan orang itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan, ayo kembali dulu, kata Luo Xing dengan enggan mengayunkan lengan bajunya. Sementara keduanya pergi, Zulao dan Lin Wei mendarat di bebatuan besar. Zulao menjentikkan jarinya dan petir kecil membakar gelang pengikat di tubuh Lin Wei hingga pecah. Terima kasih, senior, kata Lin Wei menangkupkan tangannya. Karena cederamu tidak begitu serius, kamu bisa pergi secepat mungkin, kata Zulao sedikit mengangguk. Tapi senior, pil itu sangat penting bagi sekte racun, bisakah kembalikan padaku? Tanya Lin Wei sedikit mengerutkan keningnya. Sayangnya, pil ini saya juga menginginkannya, sebaiknya kamu cepat pergi, jangan pikirkan tentang ini, kata Zulao tampaknya telah membuat keputusan yang sulit, dia jelas tahu ketua sekte racun memiliki hubungan dekat dengan ketua paviliun dupa. Kemarahan melonjak di mata Lin Wei saat mendengar itu, dia mengayunkan tangannya dan kabut racun melesat ke arah Zulao. Kamu gadis keras kepala, kata Zulao menggelengkan kepalanya, dia melambaikan tangannya dan penghalang petir muncul di depannya memblokir serangan kabut racun menyebabkan ledakan dan tubuh Lin Wei juga mundur beberapa langkah. Saya pergi dulu, sampaikan salamku pada ketua Lin Hui. Kata Zulao, namun dia baru saja akan melesat ke langit ketika tekanan besar turun dari langit menerpa ke arahnya, dia segera berbalik dan terkejut ketika menemukan dua wanita muncul di langit. Lin Wei, apa kamu baik-baik saja? Tanya Lin Zu melesat turun dan muncul di samping Lin Wei dan mendukungnya. Aku baik-baik saja, jawab Lin Wei sedikit lemah. Saat berikutnya tubuh Lin Hui berkedip dan muncul di samping Lin Wei. Ceritakan apa yang terjadi, kata Lin Hui dengan lembut. Setelah Lin Wei menceritakannya, kemarahan juga muncul di wajah Lin Hui. Zhu Jin, kamu benar-benar mencuri pil itu dari muridku, bagaimana kau akan menjelaskannya? Tanya Lin Hui dengan tajam. Ketua Lin Hui jangan marah, ini hanyalah sebuah kecelakaan, kata Zulao mengangkupkan tangannya. Sebuah kecelakaan katamu, saya tidak tahu bagaimana ketuamu akan menjelaskan hal ini jika dia tahu kau melukai muridku dan mencuri barangku, kata Lin Hui dengan dingin. Ketua Sekte Lin, yakinlah ini hanya kesalahpahaman, kata Zulao.
Kau boleh membawanya pergi jika kau bisa menahan seranganku, aku harus membalasmu untuk muridku ini, kata Lin Hui dengan dingin. Baiklah, memandang persahabatanmu dengan Ketua Fan, aku tidak akan banyak ikut campur, kata Zhu Lao melambaikan tangannya dan pil obat terbang ke arah Lin Hui. Apakah kamu pikir ini adalah akhirnya? Kata Lin Hui mencibir setelah mengambil pil yang dilemparkan oleh Zhu Lao. Ketua Sekte Lin. Jangan bertindak terlalu jauh, kata Zhu Lao sedikit mengerutkan keningnya. Berlebihan? Kamu harus kembali dan bertanya pada Fan Tian, kata Lin Hui mendengus dingin. Douci ungu yang kuat melonjak di tubuhnya, di saat yang sama dia melemparkan telapak tangannya ke arah Zhu Lao. Segera telapak tangan Douci racun meluncur ke arah Zhu Lao yang tertegun, meskipun kekuatannya hampir mencapai Douxian, dia jelas tahu serangan seorang Douxian yang asli tidak dapat diremehkan. Douci petir melonjak di tubuhnya akhirnya berubah menjadi penghalang besar yang muncul di depannya, dan telapak tangan racun akhirnya menghantam penghalang petir menyebabkan ledakan keras dan tubuh Zhu Lao terdorong mundur 2 langkah. Fan Tian, hari ini aku akan membalas melukai orangmu, apa kau masih tidak akan datang, kata Lin Hui saat suaranya bergema, dia perlahan melayang di udara dengan Douci yang melonjak liar, sementara segel di tangannya berubah dan kabut ungu melonjak di tubuhnya sebelum akhirnya berubah menjadi ular ungu raksasa yang meraung ke langit, sesaat kemudian ular raksasa membuka mulurnya dan pilar racun ungu segera ditembakkan ke arah Zhu Lao. Melihat datangnya serangan itu, segel di tangan Zhu Lao berubah dan 2 celah spasial muncul di belakangnya, menghadapi serangan ganas dari seorang Douxian. Zhu Lao tahu dia akan menderita luka serius jika dia tidak menanganinya dengan benar. Sesaat kemudian 2 telapak tangan petir raksasa muncul dari celah spasial dan meluncur ke arah ular raksasa. Namun sebelum kedua kekuatan bisa saling menghantam, satu penghalang cahaya putih raksasa tiba-tiba muncul di tengah kedua kekuatan menyebabkan ledakan keras dan energi liar menyapu sekitarnya. Di saat yang sama satu suara tenang yang bergema tiba-tiba terdengar, apa kalian akan bertarung sampai salah satu dari kalian akan mati? Baik Lin Hui maupun Zhu Lao terkejut saat mendengar suara akrab itu. Sesaat kemudian ruang di langit berfluktuasi dan satu sosok pria paruh baya berjubah putih muncul dari celah spasial. Beraninya kamu muncul, kata Lin Hui. Biao Hui, jika orangku membuat kesalahan, aku minta maaf, kata Fan Tian. Jangan sebut nama itu, kau tidak layak, kata Lin Hui dengan marah. Ketua Fan Tian, ini hanya kesalahpahaman, kata Zhu Lao menangkupkan tangannya. Fan Tian sedikit mengangguk. Biao Hui, ketika semua urusan di sini selesai, aku akan menjelaskan semua yang terjadi saat itu, kata Fan Tian. Lin Zhu dan Lin Wei saling bertukar pandang saat mendengar itu, sepertinya guru mereka dan Fan Tian memiliki hubungan yang tidak biasa. Aku tidak peduli, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, lain kali aku pasti akan memberi orangmu pelajaran yang lebih keras, ayo kita pergi, kata Lin Hui segera melesat ke langit. Lin Wei dan Lin Zhu mengikuti di belakang. Fan Tian menatap kepergian ketiganya sebelum menoleh ke Zhu Lao. Panatua Zhu, kamu telah bekerja keras akhir-akhir ini. Itu tidak masalah, kata Zhu Lao. Sesaat kemudian matanya terkejut. Apa ketua telah menerobos lagi? Seru Zhu Lao terkejut. Benar, aku baru saja menerobos beberapa hari yang lalu, kata Fan Tian menatap langit yang jauh. Selamat ketua sekte, kata Zhu Lao dengan senang. Ceritakan apa yang terjadi selama ini, tanya Fan Tian. Ketua, Istana Xuanling pernah mengirim Dou di bintang 8 untuk menyerang murid-murid kita di kolam Xuanling, kata Zhu Lao. Apa kamu tahu siapa orang itu? Tanya Fan Tian. Sepertinya masalah ini ada kaitannya dengan keluarga istana, jawab Zhu Lao. Apakah itu iblis tua Douxian dari Istana Xuanling? Gumam Fan Tian sedikit menyipitkan matanya. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, kita akan membicarakan masalah ini nanti, kata Fan Tian perlahan menghilang dari tempat itu. Di tepi pegunungan nampak Xiaoyan dan lainnya tengah menunggu seseorang, dia adalah Aceng, pemilik kios saat itu. Satu suara tiba-tiba terdengar, saudara Xiaoyan, teriak Aceng memanggil. Pemimpin tentara bayaran darah dan yang lainnya sudah siap, mereka menunggu kita, kata Aceng. Kalau begitu ayo pergi, kata Xiaoyan.
Sebentar, kita masih harus menunggu 2 orang, keduanya bisa dikatakan sebagai teman pemimpin tentara bayaran darah. Pemimpin ini adalah Doudi bintang 8, dan kelompok itu juga memiliki Doudi bintang 7. Dan 2 Doudi bintang 6, sisanya Doudi bintang 5, kata Aceng tersenyum. Kekuatan orang-orang ini tampaknya cukup bagus, kata Yiwa saat mendengar itu. Mereka mengirim begitu banyak Doudi ke daerah gurun ini, gumam Xiaoyan berbisik. Sesaat kemudian ruang berfluktuasi dan 2 sosok muncul. Izinkan saya memperkenalkan, yang lebih muda adalah Dasan, dan yang lebih tua namanya Dasui, kata Aceng. Karena semua orang telah tiba, ayo pergi, kata seorang wanita cantik dengan lekuk tubuh yang indah, dia bernama Tang Fei, pemimpin tentara bayaran darah. Ketua, 2 orang lain juga telah tiba, tapi saya tidak tahu apakah mereka berdua akan menghalangi perjalanan kita, kata pria dengan beberapa bekas luka di wajahnya. Aku akan bertanggung jawab atas masalah apapun, kata Tang Fei, pemimpin wanita. Di kejauhan, Xiaoyan dan rombongannya berjalan ke arah Tang Fei. Ketua Tang, semua orang sudah di sini, kata Aceng. Tang Fei mengangguk, matanya melihat ke Xiaoyan sesaat, sebelum beralih ke lainnya, saya harap semua orang bisa bekerja sama, tujuan perjalanan kita kali ini adalah gurun kematian, kata Tang Fei. Beberapa waktu kemudian mereka tiba di tepi gurun yang panas. Semua orang tiba-tiba berhenti. Kakak Tang, ada apa? Tanya Aceng. Badai hitam akan datang, kita harus menghindarinya, kata Tang Fei. Ketika semua orang mendengar itu, mereka mengangguk. Karena mereka semua tahu kekuatan menakutkan dari badai hitam, mereka akhirnya menemukan tempat dan menunggu badai hitam berlalu. Di tempat lain di tepi gurun, sosok Zulao juga muncul dan mengerutkan keningnya saat melihat badai hitam. Kali ini tidak beruntung, badai menjengkelkan ini benar-benar muncul sekarang, pikir Zulao. Dia ingat ketika badai hitam terakhir terjadi, beberapa sekte telah menderita kerugian besar, sepertinya hanya bisa dengan cara itu, gumam Zulao menyipitkan matanya saat menatap badai hitam raksasa yang mengamuk. Dia mengeluarkan pil obat dan menelannya, sesaat kemudian cahaya emas merembes keluar pori-porinya dan tubuhnya perlahan menyelam ke dalam pasir gurun dan menghilang ke dalamnya. Zulao baru saja menghilang, dan beberapa sosok muncul, dia menghilang, kata sosok kecil. Master Sekte, Zhu Jin ini sepertinya mengintai dari dalam tanah gurun, kata Song Lidao. Ini cukup mengejutkan, saya belum pernah mendengar tentang kemampuan untuk bersembunyi di bawah gurun, dan badai hitam ini bukan lelucon, kata Yang Wei. Di satu gua, nampak Xiaoyan duduk bersila, setelah menelan pil Dou di tingkat atas, Dou Qi di tubuhnya telah melonjak dengan liar, sementara itu di luar gua nampak banyak orang sedang menunggunya. Sudah sebulan, mengapa Yan Xiao ini masih belum keluar? Apa ada sesuatu yang terjadi? Kata Aceng dengan ragu. Bahkan jika dia minum pil Dou di, ada kemungkinan kegagalan untuk maju ke Dou di bintang 5, kenapa kita tidak tunggu dan lihat saja, kata Dasan. Seharusnya tidak gagal, semuanya tenang, kata Tang Fei. Sesaat kemudian pintu keluar gua terdorong dan Xiaoyan muncul, maaf menunggu lama, kata Xiaoyan. Mata semua orang segera tertuju pada Xiaoyan, di saat yang sama mereka bisa merasakan Dou Qi yang kuat, Doudi bintang 5, kamu telah menerobos, seru Aceng dengan senang. Karena Xiaoyan sudah keluar, ayo kita pergi ke gurun terdalam, kata Tang Fei memimpin jalan, semua orang mengikuti di belakang. Sudah 10 hari sejak 9 orang memasuki gurun kematian, selama 10 hari, mereka terus maju dan hanya beristirahat di malam hari sebelum akhirnya tiba di gurun kematian. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di gurun kematian ini, kata Muying menatap ke kedalaman gurun kematian. Ada apa? Ayo pergi, kata Yiwa buru-buru mengikuti di belakang Xiaoyan. Melihat ketiganya pergi, Dasui mengangkat alisnya, Dasan, ayo ikuti mereka dari kejauhan, kata Dasui. Sementara itu di tepi gurun kematian nampak beberapa sosok berjubah hitam berkumpul, 11 dari mereka adalah Doudi dari klan Legiun Naga, dengan tambahan Raja Xuanling, ada total 11 orang, ini adalah barisan yang menakutkan. Tujuan kita kali ini adalah kuil suku ular, menurut informasi yang saya dapatkan.
Ada wanita kuat dengan darah piton 9 warna telah lama berada di dalam kuil. Jika dia benar-benar mendapatkan warisan itu, aku khawatir keluarga kerajaan Xuanling kita tidak akan bisa menanganinya, kata Xuanling. Wajah semua orang nampak terdiam saat mendengar itu, bahkan Raja Xuanling tidak bisa berbuat banyak. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.